Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa rice cooker dapat bekerja setelah disambungkan dengan sumber arus listrik? Sumber arus listrik menyalurkan energi listrik ke rice cooker dalam bentuk arus bolak-balik. Pada pembelajaran sebelumnya, telah diketahui bahwa arus bolak-balik merupakan arus listrik yang nilainya selalu berubah-ubah terhadap waktu secara periodik. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian tentunya sudah mengetahui cara menentukan nilai efektif tegangan serta arus bolak-balik berdasarkan persamaan umum tegangan dan arus bolak-balik. Rice cooker merupakan salah satu peralatan listrik di rumah yang menggunakan arus bolak-balik melalui stop kontak listrik yang terpasang di dinding rumah. Selain penggunaan sumber arus listrik bolak-balik pada rice cooker, apa sajakah contoh penerapan arus listrik bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari analisis berbagai rangkaian arus bolak-balik. Ternyata, konsep arus bolak-balik banyak dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas beberapa aplikasi yang menerapkan konsep arus listrik bolak-balik, yaitu sebagai berikut. Sistem pembangkitan listrik, rangkaian osilator, rangkaian penala. Mari kita bahas satu persatu. Sistem pembangkitan listrik. Perhatikan skema sistem pembangkitan listrik berikut. Sistem pembangkitan listrik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pembangkit listrik, bagian transmisi listrik, dan bagian distribusi listrik. Pada bagian pembangkit listrik, energi dari bahan bakar akan dikonversi menjadi energi listrik oleh sistem generator. Daya listrik dihasilkan oleh generator pada pusat pembangkit listrik dengan tegangan keluarnya sekitar 12 kV. Lokasi pembangkit listrik biasanya jauh dari lokasi konsumen listrik. Dengan demikian, daya listrik dari pusat pembangkit listrik harus ditransmisikan melalui penghantar kawat yang cukup panjang. Agar mencapai efisiensi yang optimal, daya yang dibangkitkan oleh generator ditransmisikan dengan menggunakan listrik arus bolak-balik bertegangan tinggi. Telah disebutkan bahwa tegangan keluaran dari generator sekitar 12 kV. Tegangan tersebut akan dinaikkan menjadi 400 kV oleh transformator step-up yang terdapat pada pusat pembangkit listrik. Bagian transmisi jaringan akan mentransmisikan daya listrik dengan tegangan tinggi sebesar 400 kV. Bagian transmisi yang menyalurkan listrik disebut juga sebagai gardu transmisi. Pada gardu transmisi, tegangan 400 kV tersebut akan diturunkan menjadi tegangan menengah 13 kV oleh transformator step down. Tegangan menengah tersebut akan disalurkan pada bagian distribusi listrik menuju konsumen listrik. Bagian distribusi yang menyalurkan listrik disebut juga sebagai gardu distribusi. Dalam gardu distribusi terdapat transformator, step down,
yang menurunkan tegangan menengah 13 kV menjadi tegangan 220 volt. Dari gardu distribusi, arus listrik bolak-balik akan disalurkan kepada konsumen listrik, seperti rumah, sekolah, pabrik, dan kantor. Rangkaian osilator. Ketika kita ingin mengangkut getaran suara berfrekuensi audio di bawah 20 kHz, kita membutuhkan getaran listrik berfrekuensi radio di atas 20 kHz agar suara dapat dipancarkan ke tempat yang jauh. Rangkaian yang menghasilkan getaran listrik frekuensi radio disebut rangkaian osilator. Perhatikan rangkaian osilator berikut. Rangkaian osilator merupakan salah satu aplikasi dari rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian osilator terdiri atas kumparan dengan induktansi L dan kapasitor dengan kapasitansi C. Rangkaian akan berosilasi pada frekuensi resonansinya ketika suatu pulsa energi diberikan pada rangkaian tersebut. Energi akan disimpan oleh kapasitor dalam bentuk energi listrik. Selanjutnya, kapasitor akan menyalurkan energi listrik ke kumparan untuk dikonversi menjadi energi magnetik. Selama proses tersebut, suatu GGL atau gaya gerak listrik balik akan diinduksikan oleh kumparan, sehingga kapasitor akan diisi muatan listrik kembali. Siklus perubahan energi listrik menjadi energi magnetik dan energi magnetik kembali menjadi energi listrik terjadi secara berulang-ulang dalam rangkaian osilator. Telah dipelajari sebelumnya bahwa frekuensi resonansi dapat diperoleh ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. Artinya, siklus osilasi dalam rangkaian osilator terjadi pada suatu frekuensi resonansi yang dapat dinotasikan sebagai berikut. XL sama dengan XC. Omega RO dikali L sama dengan 1 dibagi omega RO dikali C. Omega RO kuadrat sama dengan 1 dibagi L dikali C. Omega RO sama dengan akar kuadrat dari 1 dibagi L dikali C. 2 dikali Pi dikali F RO sama dengan akar kuadrat dari 1 dibagi L dikali C. Akhirnya, diperoleh FRO sama dengan 1 dibagi 2 dikali Pi dikali akar kuadrat dari 1 dibagi L dikali C yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Berdasarkan persamaan frekuensi resonansi pada persamaan 1, kita dapat membangkitkan frekuensi resonansi radio yang tinggi pada rangkaian osilator ketika L pada kumparan dan C pada kapasitor bernilai kecil. Artinya, kita dapat menyesuaikan parameter nilai L atau nilai C supaya dapat dihasilkan frekuensi resonansi radio yang dikehendaki. Adapun variabel omega RO adalah kecepatan sudut resonansi pada rangkaian osilator dalam satuan radian per second. FRO adalah frekuensi resonansi pada rangkaian osilator dalam satuan Hertz. XL adalah reaktansi induktif pada kumparan dalam satuan ohm. XC adalah reaktansi kapasitif pada kapasitor dalam satuan ohm. C adalah kapasitansi kapasitor dalam satuan farad. Dan L adalah induktansi diri kumparan dalam satuan Henry. Rangkaian penala.
Rangkaian Penala merupakan rangkaian yang berfungsi untuk memilih satu gelombang radio dari berbagai gelombang radio yang mendekat pada antena penerima radio. Rangkaian Penala terdiri atas sebuah kumparan dengan induktansi L dan sebuah kapasitor variabel dengan nilai kapasitansi yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Perhatikan rangkaian Penala berikut. Apabila rangkaian Penala disetel pada sebuah pemancar tertentu, rangkaian Penala akan menghasilkan frekuensi tinggi yang bernilai sama dengan frekuensi tinggi dari pemancar tersebut. Kita asumsikan penerima radio beresonansi dengan pemancar radio pada frekuensi tertentu yang disebut sebagai frekuensi resonansi. Telah dipelajari sebelumnya bahwa frekuensi resonansi dapat diperoleh ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. Frekuensi resonansi yang dihasilkan oleh rangkaian Penala dapat dinotasikan sebagai berikut. XL sama dengan XC. Omega RP dikali L sama dengan 1 dibagi omega RP dikali C. Omega RP kuadrat sama dengan 1 dibagi L dikali C. Omega RP sama dengan akar kuadrat dari 1 dibagi L dikali C. 2 dikali Pi dikali FRP sama dengan akar kuadrat dari 1 dibagi L dikali C. Akhirnya, diperoleh FRP sama dengan 1 dibagi 2 dikali Pi dikali akar kuadrat dari 1 dibagi L dikali C yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Adapun variabel omega RP adalah kecepatan sudut resonansi pada rangkaian Penala dalam satuan radian per second. FRP adalah frekuensi resonansi pada rangkaian Penala dalam satuan Hertz. XL adalah reaktansi induktif pada kumparan dalam satuan ohm. XC adalah reaktansi kapasitif pada kapasitor dalam satuan ohm. C adalah kapasitansi kapasitor dalam satuan farad. Dan L adalah induktansi diri kumparan dalam satuan Henry. Sebagai informasi tambahan, jika kita ingin menerima gelombang radio pemancar lain dengan frekuensi radio yang lebih tinggi, kita harus menyesuaikannya dengan menaikkan frekuensi resonansi pada rangkaian Penala. Poin-poin penting pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, beberapa aplikasi yang menerapkan konsep arus listrik bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Sistem pembangkitan listrik, rangkaian osilator, rangkaian Penala. Kedua, sistem pembangkitan listrik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pembangkit listrik, bagian transmisi listrik, dan bagian distribusi listrik. Ketiga, rangkaian yang menghasilkan getaran listrik berfrekuensi radio disebut rangkaian osilator. Rangkaian osilator terdiri atas kumparan dengan induktansi L dan kapasitor dengan kapasitansi C. Siklus osilasi dalam rangkaian osilator terjadi pada suatu frekuensi resonansi yang dapat dinotasikan sebagai berikut. Keempat, rangkaian Penala merupakan rangkaian yang berfungsi untuk memilih satu gelombang radio dari berbagai gelombang radio yang mendekat pada antena penerima radio. Rangkaian Penala terdiri atas sebuah kumparan dengan induktansi L dan sebuah kapasitor variabel dengan nilai kapasitansi yang dapat diatur sesuai kebutuhan.
Frekuensi resonansi yang dihasilkan oleh rangkaian penala dapat dinotasikan sebagai berikut.